Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk saudaraku. Tetap sukacita, bersyukur, bahagia selalu di dalam Dia. Dia yang selalu mengasihi saudaraku. Saatnya sekarang kita membuka hati untuk Dia, untuk Tuhan. Namun kita awal saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu dengan saudaraku. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita jangan pernah jalan sendiri. Jangan pernah melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri atau kepintaran, kecerdasan, kekuatan kita sendiri. Namun, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan bila saudara berjalan kemanapun, biarlah tangan Tuhan yang menjagai dan mengiringi langkah saudara. Katakanlah, sekarang ku tak mau jalan sendiri. Semoga berkenan untuk
tidak akan pernah jalan sendiri tanpa Tuhan. Hidup dan berjalanlah bersama Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27. Daniel 6 ayat 27 demikian dituliskan di sana. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia tonakku dihamu odo, iko seluruh halak namazuk tu gonggoman di harajauku mabiar jala moditodit maraduk debatani si Daniel. Aibana do debata na mangului jalan atotong rodi saliling-liling na. Harajaun na pe dak tagamon pesan. Jala pamaritaon na hotdo rodi saliling ni liling na. Demikian firman Tuhan. Kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat? Doa dan harapan kami, saudaraku selalu sehat dan disertai Tuhan Yesus. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi, once again I say for all of us, rejoiceful in the Lord. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudaraku, kami hantarkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, God bless you, now everlasting in Christ. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus. Selamat ulang tahun perkawinan, sukses bagi selalu bersama anak hingga cucu. Diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sarap bergumulan, bahkan sakit penyakit, belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyesal, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi ingat, semakin hidup kita diterpa berbagai pergumulan dan pencobaan, maka disitulah kita semakin kuat dan mengatakan, Tuhan, aku pasti sembuh dan aku pasti selamat bersama Engkau. Percayalah, Tuhan Yesus, tabib yang agung, akan datang melawat saudaraku. Saudara akan dijamahnya, saudara akan sembuh. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Benar ya manginang? Apa songon itu? Mulubi mertua sonang mulukon. Alai tak terpain hola madok nekodok di betong mangula doho mangsahahon masa mertua sonang ulun. Masih ingat sebuah kor apa ya, kor amat atau kor ina yang saya dengarkan dikatakan demikian, molo naing martua ho ikuton matuan Yesus. Mulai mertua ikut temat Tuhan Yesus sih manang hata ni debata ulau kata debata. Ketaatan sesungguhnya yang dikatakan di sini. Siapa yang taat takut pada Tuhan, dia akan beroleh kebahagiaan. Tidak semata-mata mengucapkan kata bahagia, tapi sungguh-sungguh merasakan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Siapakah yang paling berbahagia hingga saat ini? Saudara termasuk? Ya, saya pastikan saudara ikut berbahagia. Mengapa? Karena saudara rajin dan rindu selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Atau kata lain, menyimpan dalam hatinya, melakukannya
dalam kehidupannya. Berbahagialah saudara yang saat ini mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Taatlah, setialah pada Tuhan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita percaya selalu sehat di dalam Dia. Kali ini dikisahkan tentang Daniel. Daniel seorang pemuda yang hebat. Dia polos sederhana, tapi imannya kuat di dalam Tuhan. Daniel sosok pemberani. Lebih dari itu, ia selalu jujur, setia kepada Tuhan. Ia merupakan orang, ia selalu mengupayakan agar hidupnya benar di mata Tuhan. Dan ia mengusahakan supaya orang-orang di sekitarnya turut, takut, setia kepada Tuhan. Daniel benar-benar teladan, sosok yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sportif dalam tugas tanggung jawab. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mau berontak. Dia tidak mau lepaskan tugas tanggung jawabnya seberat apapun itu. Ia bersedia sambil memohon penyertaan Tuhan. Daniel menerima perintah dari Tuhan memimpin umat Allah, supaya umat itu tidak takut, tidak gentar, karena ada Allah Daniel yang luar biasa. Allah dari nenek moyang mereka, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang disebutkan tersebut, Allah mereka juga yang selalu berpihak kepada bangsa itu. Mereka tidak perlu takut atau gemetar tentang apapun. Sekalipun musuh mendekat, Tuhan pasti menyelamatkan mereka. Itulah keistimewaan mereka sebagai bangsa Allah, sekaligus keistimewaan Tuhan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang patut disembah, dipuji selama kita hidup di dunia ini. Dialah pencipta segala yang ada dan memberikan keselamatan bagi setiap orang tanpa pilih kasih. Ditekankan dalam renungan ini, kita pun harus mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tidak perlu gemetar menghadapi apapun di dunia ini. Ada Yesus Kristus yang akan menjaga, menopang kita, menyelamatkan kita. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Roh Kudus. Saudara akan selamat di dalamnya. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami, menguatkan kami, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bahagia selalu, sukses di dalam Tuhan. Jangan pernah takut di dunia ini.